Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkap. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap temuan perputaran uang di bisnis judi online. Ada 327 triliun rupiah yang beredar terkait judi online sepanjang 2023. Total akumulasi perputaran dana selama tahun 2023 yang terkait judi online, PPATK menemukan nilai rupiah yang tadi disebutkan 327 miliar rupiah dalam 168 juta transaksi, kata Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana kepada wartawan Rabu 10 Januari 2024. Temuan PPATK ini juga mengungkap adanya 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online, dan deposit di situs judi online yang terkumpul dari transaksi jutaan warga itu mencapai puluhan triliun rupiah. Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat judi online. Apakah judi online berupaya masuk ke pikiran masyarakat dengan segala cara? Apakah ada backing besar di balik maraknya judi online? Untuk membahasnya, kita terhubung dengan Direktur TEPI, Bung Yuwana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bung baik, Anggi, Bung Yuwana? Alhamdulillah, kabar baik, harus sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ini yang kita akan bahas, kabar tidak baik terkait judi online yang menjakiti jutaan warga Indonesia, dan ini sangat mencengangkan, kata perputaran uangnya mencapai 327 triliun, dan ini artinya bisa mendanai IKN ya, Bung Yuan. Dan tadi bagaimana sehebat itu sebagian masyarakat bisa ikut judi padahal jelas-jelas diharamkan dan membahayakan kantong mereka, Bung Yona? Jadi memang kalau kita dengar kata haram itu, Bung Anggi, jadi kata haram itu kan terminologi hukum Islam ya, selain wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Memang kita ingat kaidah syara al-aslu fil af'ali at-taqayyud bil ahkami syar'i. Jadi pada dasarnya setiap perbuatan manusia, setiap perbuatan hamba itu terikat dengan hukum syara, wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Nah, judi online itu kan hukumnya haram. Kok bisa-bisanya sebagian masyarakat ikut judi, kan gitu pertanyaannya. Maka jawabnya jelas, karena masyarakat kita ini bukan masyarakat Islam gitu. Kalau masyarakat Islam tentu dia akan peduli dengan halal haram tadi. Tapi karena masyarakatnya bukan masyarakat Islam, jelas masyarakat ini tidak peduli dengan hukum-hukum Islam itu. Bahkan kalau masyarakat Islam selain peduli terhadap perkara yang halal haram ini, kalau ada yang melanggar akan dikenai sanksi yang membuatnya jera dan tidak terulang lagi. Jadi sebagai analogi, Bung Anggi, kita ini kan sekarang hidup tidak di habitat kita kan, sebagaimana ikan yang hidup di daratan, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Memang ya aktivitas judi ini kan memang benar sangat membahayakan kantong pelakunya. Bahkan bukan hanya pelakunya, orang-orang sekitarnya juga, Bung Anggi. Judi sebagaimana definisinya, yang apa itu permainan yang mensyaratkan ada taruhan sehingga yang menang itu bisa mengambil harta dari yang kalah, jelas merupakan bentuk muamalah yang rusak ya, muamalah yang batil dalam bentuk permainan bagaimanapun itu, bahkan termasuk yang online ya. Nah, fenomena ini bisa terjadi karena memang tadi selain masyarakat kita yang bukan masyarakat Islam, bisa jadi karena ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya terkait dengan keuangan,
atau mungkin juga karena ketergantungan juga. Jadi kondisi masyarakat yang sulit dalam aspek perekonomian mereka, mereka butuh uang, butuh untuk mensekolahkan anaknya dan lain sebagainya. Sementara segala sesuatunya mahal dan membuat masyarakat ini jadi terjebak ingin mencari jalan pintas dengan berjudi begitu. Sekali dua kali menang mungkin bisa menjadi ketergantungan, ya bisa membuat mereka ketergantungan. Naudzubillah ya. Juga mungkin karena imannya pas lemah juga, tidak tahu hukum syariatnya tentang judi ini, bahwa judi itu haram, sehingga sudah iman lemah, sudah tidak tahu alias bodoh gitu ya. Tapi menurut saya ini penjelasan tidak bisa dari aspek masyarakat saja, Bung Anggi. Kalau logika pasar ya, karena judi ini merupakan dua akad sebetulnya, akad antara pemain dengan pemain, itu ada dua, yang menang atau yang kalah nanti begitu. Jadi ada sektor demand, ada sektor konsumen itu, tidak bisa diserahkan pada masyarakat saja, itu nggak bisa. Karena ada sisi penawaran yang justru lebih berbahaya. Jadi kalau ditanya mengapa sebagian masyarakat kok melakukan judi, tadi pertanyaannya begitu. Ya karena masyarakat terpengaruh oleh iklan layanan judi. Ya, jadi ada iklan, ada yang menawari, ada yang mengajak gitu. Nah, promosi atau iklan layanan judi online yang sangat agresif ini pengaruhnya bahkan bisa lebih luas lagi. Mereka bahkan berani nabrak undang-undang. Meskipun pemerintah sudah memblokir ya satu situs, dua situs, sehingga masyarakat tidak bisa mengaksesnya, tapi muncul kembali situs-situs yang lain ya, saking banyaknya, bahkan bagai jamur tumbuh di musim hujan gitu. Memang sudah habitatnya gitu, Bung Agi. Judi ini hanya bisa tumbuh subur seperti ini karena masyarakat kita masyarakat sekuler, masyarakat kapitalisme, masyarakat sukil, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di atas. Itu, Bung Anggi. Baik, dan juga tadi yang Bung Yona sampaikan, karena bisa jadi masyarakat tertarik karena masifnya iklan gitu ya, yang tidak kita cari aja bisa Ya, muncul sendiri gitu, Bung Yona. iya, Dan iya. apakah memang ini menandakan bahwa Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat judi online? Iya, ya kalau kita baca PPATK ya, temuan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan itu, bahwa perputaran uang di bisnis judi online yang tadi Bung Anggi sampaikan 327 triliun ya, ya 327 triliun rupiah itu beredar sepanjang tahun 2023 kemarin, dengan pemain yang lebih dari 3 juta warga tadi, depositnya bahkan terkumpul mencapai puluhan triliun rupiah. Itu ini jelas sekali, Bung, bukan lagi darurat gitu, tapi ya sudah sangat, gimana ya nyebutkannya ya, super darurat gitu, sangat-sangat darurat. Ya gimana tidak, orang sedikitnya saja perkara haram itu tetap haram. Nah ini sudah sampai angka triliunan rupiah, mau disebut apa kalau bukan super darurat kan gitu kan. Bahkan kondisi darurat judi online ini menurut saya sudah pada tahap sangat mengkhawatirkan. Kita insya Allah ya aman ya, tapi di HP kita tiba-tiba muncul tak apa online, apa muncul informasi ajakan iklan untuk melakukan itu, kan naudzubillah min dzalik. Padahal kita tidak ada niat, nggak ada sama, dia ajak-ajak begitu. Kalau iman kita nggak kuat kan, ini betul-betul sangat merugikan masyarakat. Aktivitasnya kalau kita lihat itu dari waktu ke waktu terus meningkat. Meski pemerintah berusaha melakukan tindakan ya, tapi masih saja jebol, Bung. Ya, pemerintah sudah melakukan pemblokiran ya, terus kemudian melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar paham risikonya. Tapi ya itu tadi, kalau sudah kecanduan di sisi masyarakat ya tetap saja ditabrak. Jeratan hukum yang dipasang pemerintah seperti angin lalu saja, jadi tidak ada efeknya begitu. Ya bagaimana tidak, orang hukum yang ada ini tidak membuatnya jera kan, tidak membuatnya kapok gitu. Kalau Islam jelas sekali kan, keharamannya itu dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 90,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr wal maisir. Jadi judi dalam Al-Qur'an disebutnya al-maisir. Terus kemudian berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi sangat jelas kalau dalam usul fikih itu indikasi-indikasi keharamannya itu jazim, sangat jelas sekali. Pertama, ayatnya menggunakan innama, kemudian menggunakan istilah rijzun, najis ya, rijzun itu najis ya, yang sifatnya maknawi. Kemudian disebut juga sebagai amalan dari setan, min amali setan, aktivitas setan. Dan ada perintah meninggalkannya, fajtanibuhu. Itu kan ada berapa tadi? Ada 4, 5. Kemudian yang terakhir bahkan kalau meninggalkan ada keberuntungan. Ini artinya keharuman, kelarangan untuk berbuat judi itu haram gitu loh. Haram itu. Kalau dalam sistem Islam, sanksi bagi pelaku judi adalah dengan ditakzir, ya, dengan membuat jera pelakunya, membuat kapok sehingga tidak diulangi lagi. Mungkin dengan kurungan penjara sekian bulan, atau dicambuk 40 kali, atau bahkan 80 kali. Bisa juga didenda dengan sekian puluh juta, atau dengan dirampas harta judinya tadi. Ya namanya takzir ya terserah pada khalifah ya, terserah pada kepala negara. Yang penting bisa membuat jera dan tidak terulang lagi, baik oleh pelaku yang sama maupun pelaku baru itu. Dalam sejarahnya di sistem Islam itu saya Bung Agi belum pernah mendengar ada jarimah ini. Jadi kecuali dulu ya ketika era pra-Islam ya, sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, itu sebelum Rasulullah menerima wahyu memang ayat ini turun menceritakan masa itu. Jadi terkait dengan kebiasaan judi pas zaman jahiliyah itu, di mana judi ini menjadi kebiasaan orang-orang kafir Quraisy di era sebelum Islam turun. Terus memang ayatnya turun bertahap gitu, begitu Bung Anggi. Baik. Dan tadi juga Anda katakan mati satu tumbuh 1000 gitu ya, seperti tadi Iya. yang Anda ungkapkan. Dan apakah memang juga menunjukkan transaksi dari PPATK itu mencapai ratusan triliun pada tahun 2023, dan apakah ada pihak yang menjadi backing dalam tanda petik pada praktek judi online ini, Bung Yuwana? Jadi begini, Bung Anggi, sebelum kita bicara backing ya, peran pemerintah itu perlu kita sorot betul ya, karena peran pemerintah ini kan serius dan tidaknya itu sebetulnya pada masalah kesungguhan ini sangat penting sekali. Pemerintah memang sungguh-sungguh mau menangkal judi ini atau hanya main-main saja. Kenapa? Karena dia punya sarana, dia punya alat, dia punya aparat, dia punya pejabat. Yang menarik ini muncul kecurigaan ketika kemudian pertanyaannya tentang backing tadi, jangan-jangan ada yang membackingi di antara aparat pejabat itu. Kan sehingga kemudian harusnya kan tidak hanya pada aspek kuratif saja, tidak hanya pada aspek kalau sudah ketahuan baru kemudian disikat, enggak begitu harusnya. Kalau seperti itu akan kebobolan terus. Ini semakin menguatkan kalau ada backingnya itu. Nah, harusnya peran pemerintah itu berpikirnya tidak hanya pada problem akibat ya, tapi juga problem yang sifatnya tindakan preventif, problem sebabnya. Harusnya misalnya polisi atau PPATK atau pihak-pihak yang terkait dengan tanggung jawabnya ini, dia melakukan pengawasan transaksi dari sisi demand maupun dari sisi supply-nya, dari dua sisi ini, penawaran maupun dari sisi permintaan, dari sisi masyarakatnya sebagai korban maupun dari sisi pengusaha judi, para bohir-bohir yang menawarkannya itu. Karena judi ini perilaku dua pihak tadi ya, sebagai akot yang batil tadi. Nah, kemudian yang kedua ini kalau kita cermati betul, karena ini judi ini betul-betul sudah mewabah betul, sudah pandemik sosial ya. Ini aspek objek judinya juga penting diperhatikan, Bung. Jadi kalau kita lihat definisi judi tadi ya, kalau kita disiplin menggunakan itu,
Harusnya yang disikat semua judi, baik yang online, slot-slotan maupun yang offline. Intinya semua bentuk judi. Nah, kalau benar kita serius menangkal perjudian itu dan kita disiplin dalam berpegang pada definisi judi, maka sesungguhnya bursa falas itu juga judi. Pasar modal, pasar saham itu juga judi. Kan sama-sama ada pemainnya, sama-sama yang satu melakukan taruhan, kemudian yang satu rugi, yang satu mendapatkan bisa mengambil harta yang kalah gitu. Nah, itu kemudian PT-PT yang mayoritas permodalan mereka itu dari pasar saham bagaimana? Jadi ini tidak sekedar bicara backing dalam arti bahwa backing yang pasti itu sistem kapitalisme sekuler ini, Bung Anggi. Jadi backing yang pasti yang membuat judi itu kuat, bahkan semakin tumbuh satu mati tumbuh 1000, tumbuh seperti jamur di musim hujan itu kan, itu ya sistem sekulerisme, sistem kapitalisme ini. Selama masyarakat masih berpedoman pada sistem ini, selama itu pula perjudian masih atau kemaksiatan lainnya tidak bisa diberantas. Korupsi, kong kali kong dengan permainan hukum, mafia judi kerjasama dengan tadi pejabat atau aparat yang secara diam-diam tadi. Nah, sebagaimana ya banyak sekali ya kasus-kasus yang memang perlu investigasi lebih detail lagi. Kalau PPATK menemukan keganjalan transaksi akibat judi online sampai angka triliunan tadi, dia juga belum bersuara kan mengenai backing ini kan. Nah, PPATK memang memberikan gambaran umum ya mengenai permasalahan ini. Harusnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang yang lain ya, seperti lembaga penegak hukum atau polisi, instansi pemerintah yang lain tadi. Tapi menurut saya yang menarik ini, Bung, kalau kita baca berita di media massa, di media sosial yang ada, itu backing itu jelas pasti ada. Menurut saya, meskipun identitasnya belum terdeteksi, selain sekulerisme dan kapitalisme tadi ya, sebagaimana kata saya di atas tadi, indikasinya itu bisa dibaca dari laporan PPATK yang adanya dana keluar negeri. Jadi 5,1 triliun uang yang diduga dari pelaku judi online itu mengalir ke perusahaan cangkang yang berada di luar negeri, yang berada di luar Indonesia. Nah, itu apakah bukan backing itu? Iya kan? Gitu Bung Anggi. Wallahu alam. Gitu. Pada kabar petang kali ini mudah-mudahan tadi solusinya juga sudah dijelaskan oleh Bung Yuwana. Jangan sampai tadi yang juga disampaikan oleh Bung Yuwana seperti jamur di musim hujan. Bahkan sekarang bukan hanya jamur yang tumbuh, sampai kebanjiran gitu ya Bung Yuwana, ini kebanjiran judi online dan judi yang offline gitu. Jazakallah sekali lagi Bung Yuwana, mudah-mudahan Bung Yuwana senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin, aktivitasnya. amin. Demikian pemirsa Ilhava News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.